Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan persepsi komunikasi dan beranggotakan 1. Isma Zafirah, 2. Dewi Amanda RW, 3. Mutiara Nabilah, dan 4. Lintang Amalia Putri. Persepsi adalah suatu proses memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi mengenai suatu produk barang atau jasa oleh konsumen. Persepsi menurut para ahli. Persepsi menurut Pratt dan Farrell dalam Fadilah. Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan menginterpretasian masukan informasi, sensasi, dan diterima melalui penglihatan, perasa, pendengaran, penciuman, dan sentuhan untuk menghasilkan makna. Persepsi menurut Kotler dan Keller. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Persepsi menurut Rahmat Jalaluddin dalam Natalia. Persepsi adalah pengenalan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Kotler 2010 atau 361, dalam menentukan dimensi kualitas produk dapat melalui 8 dimensi, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada kinerja atau performance, yang kedua keistimewaan tambahan atau features, yang ketiga kehandalan atau reliability, yang keempat kesesuaian atau conformance, yang kelima keawetan atau durability, yang keenam kemudahan diperbaiki atau serviceability, yang ketujuh keindahan atau estetis, yang ke-8 atau yang terakhir adalah kualitas yang dirahasiakan atau perceived quality. Dari 8 dimensi yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan dari yang pertama, kinerja atau performance. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut. Konsumen akan kecewa jika produk yang ditawarkan tidak bisa memenuhi dimensi kinerja. Dimensi kerja pada setiap produk berlainan tergantung pada fungsi produk itu sendiri. Dan yang kedua ada keistimewaan tambahan atau features. Aspek performance yang berguna untuk menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, dimensi ini menjadi perhatian utama konsumen dalam meningkatkan keunggulan produk yang ditawarkan. Inovasi-inovasi yang terus dikembangkan adalah upaya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 3. Ada kehandalan atau reliability. Hal ini berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. 4. Kesesuaian atau conformance. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konfirmasi merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk dengan karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan. Seberapa jauh suatu produk menjalankan spesifikasi dan standar tersebut direfleksikan dalam dimensi ini. Yang kelima, keawetan atau durability. Suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Dimensi ini menunjukkan suatu ukuran terhadap masa hidup suatu produk baik secara teknis maupun waktu. Produk dapat dikatakan memiliki keawetan yang baik apabila dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama oleh konsumen. Karena itu, banyak produk yang menawarkan jaminan keawetan.
Yang keenam, kemudahan diperbaiki atau serviceability. Karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. 7. Keindahan atau estetik. Karakteristik yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual. Dimensi ini menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Hal ini dikarenakan sebagian orang pembeli produk bukan karena kinerja dan keunggulan yang dimiliki, melainkan karena keindahan dari produk tersebut. 8. Kualitas yang dirasakan atau perceived quality. Dimensi ini menunjukkan citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk tersebut. Aspek-aspek persepsi dari Lestari dan Fadila mengungkapkan bahwa persepsi terdiri dari berbagai aspek. Yang pertama, seleksi, kedua, organisasi, dan ketiga, interpretasi. 1. Seleksi. Seleksi adalah proses di mana konsumen memiliki stimulasi yang akan diterima oleh panca inderanya berdasarkan kebutuhan yang dipengaruhi oleh masa lalu dan kebutuhan yang menjadi motivasinya. 2. Organisasi. Organisasi merupakan proses di mana konsumen mengumpulkan atau mengkategorikan kelompok-kelompok stimulasi yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh secara menyeluruh. Stimulasi yang ada dikelompokkan oleh konsumen ke dalam pola yang bermakna bagi konsumen. Ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan keadaan yang terjadi ketika seseorang memberikan makna terhadap masukan informasi yang dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu, stimulasi situasional, dan bagaimana informasi tersebut ditampilkan. Kedekatan interpretasi seseorang atau konsumen dengan realitas dipengaruhi oleh harapan dan motif dari konsumen tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Walgiti, ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada faktor tertentu. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tindaknya rangsangan tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut. 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. 2. Warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami atau to be perceived dibandingkan dengan yang sedikit. 3. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. 4. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus, intensitas, dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi. 5. Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Keputusan pembelian. Berikut gambar proses pengambilan keputusan pembelian. 1. Pengenalan kebutuhan. 2. Pencarian informasi. 3. Evaluasi alternatif. 4. Keputusan pembelian. 5. Perilaku pasca pembelian. Keterangan gambar. A. Pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan atau need recognition. Pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan.
B. Pencarian informasi. Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi atau mungkin tidak. C. Evaluasi alternatif. Konsumen sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda melalui beberapa prosedur evaluasi. D. Keputusan pembelian. Pada umumnya, keputusan pembelian atau purchase decision konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Tetapi, dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. E. Perilaku pasca pembelian. Semakin besar kesenjangan antara ekspektasi dan kinerja, semakin besar pula ketidakpuasan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pratt dan Farrell dalam Sangaji membagi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ke dalam 3 kelompok, yaitu A. Faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan faktor yang unik bagi seseorang. Berbagai faktor pribadi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor pribadi digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Faktor demografi. Faktor demografi berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian. 2. Faktor situasional. Faktor situasional merupakan keadaan atau kondisi eksternal yang ada ketika konsumen membuat keputusan pembelian. 3. Faktor tingkat keterlibatan. Faktor tingkat keterlibatan konsumen ditunjukkan dengan sejauh mana konsumen mempertimbangkan terlebih dahulu keputusannya sebelum membeli suatu produk. B. Faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis meliputi antara lain 1. Motif. Motif adalah kekuatan energi internal yang mengarahkan kegiatan seseorang ke arah pemenuhan kebutuhan atau pencapaian sasaran. 2. Persepsi. Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian masukan informasi untuk menghasilkan makna. 3. Kemampuan dan pengetahuan. Kemampuan adalah kesanggupan dan efisiensi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kemampuan yang diminati oleh para pemasar adalah kemampuan seorang individu untuk belajar di mana proses pembelajaran tersebut merupakan perubahan perilaku seseorang yang disebabkan oleh informasi dan pengalaman. 4. Sikap. Kemampuan adalah kesanggupan dan efisiensi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kemampuan yang diminati oleh para pemasar adalah kemampuan seorang individu untuk belajar di mana proses pembelajaran tersebut merupakan perubahan perilaku seseorang yang disebabkan oleh informasi dan pengalaman. 5. Kepribadian. Kepribadian adalah semua ciri internal dan perilaku yang membuat seseorang itu unik. Kepribadian seseorang berasal dari keturunan dan pengalaman pribadi. C. Faktor sosial. Manusia hidup di tengah-tengah masyarakat sudah tentu akan dipengaruhi oleh masyarakat di mana dia hidup. Faktor sosial meliputi 1. Peran dan pengaruh keluarga. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumen, keluarga mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian konsumen. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan, keinginan, dan selera yang berbeda. 2. Kelompok referensi. Kelompok referensi dapat berfungsi sebagai perbandingan dan sumber informasi bagi seorang sehingga perilaku para anggota kelompok referensi ketika membeli suatu produk bermerek tertentu akan dapat dipengaruhi oleh kelompok referensi. 3. Kelas sosial. Kelompok referensi dapat berfungsi sebagai perbandingan dan sumber informasi bagi seseorang sehingga perilaku para anggota kelompok referensi ketika membeli suatu produk bermerek tertentu akan dapat dipengaruhi oleh kelompok referensi. 4. Budaya dan subbudaya. Budaya mempengaruhi bagaimana seseorang membeli dan menggunakan produk, serta kepuasan konsumen terhadap produk tersebut, sebab budaya juga menentukan produk-produk yang dibeli dan digunakan. Hubungan persepsi konsumen dengan keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif pembelian, dan kepuasan konsumen. Menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologis utama, antara lain persepsi serta keyakinan dan pendirian. Pendapat di atas menunjukkan adanya hubungan antara persepsi konsumen dengan keputusan untuk membeli suatu produk. B.
Berdasarkan pendapat di atas, proses pengambilan keputusan pembelian sangat ditentukan oleh faktor psikologis konsumen serta keyakinan, pendirian, keterbukaan, menerima masukan, dan kemampuan mengevaluasi untuk melakukan keputusan. Persepsi konsumen akan memberikan pengaruh pada keputusan pembelian karena konsumen memiliki keinginan dan kebutuhan tertentu yang berbeda sesuai dengan kondisi konsumen dan kemampuan beli. Setelah melakukan analisis serta interpretasi data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu, persepsi menurut Kotler dan Kellner, persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Persepsi dapat bernilai negatif dan positif. Persepsi konsumen akan memberikan pengaruh pada keputusan pembelian karena konsumen memiliki keinginan dan kebutuhan tertentu yang berbeda sesuai dengan kondisi konsumen dan kemampuan beli. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.